Senin tanggal 15 Juni 2020. Saya kembali menyapa panjenengan semuanya. Kiranya damai sejahtera Tuhan tetap menyertai. Pada kesempatan pagi hari ini mari kita mengawali langkah kita dengan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-62 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah engkau hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pagi ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk segala perkara yang kau nyatakan kepada kami. Dan saat ini kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu guna mendasari langkah hidup kami pada hari ini. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Daud mengawali Mazmur pasal 62 ini dengan kalimat, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan ini merupakan satu pengakuan iman dari Daud, di mana Daud memahami betul akan kebutuhan yang terdalam dari kehidupan manusia, yaitu rasa tenang. Seperti yang ada dalam hidup kita ini sebagai manusia tidak pernah terlepas dari peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang membuat hati kita menjadi letih, hati kita menjadi lesu, di mana situasi yang sangat cepat berubah, situasi kondisi yang tidak menentu, keadaan yang sulit, dan juga peristiwa-peristiwa yang sangat berat seringkali menjadikan manusia ini merasa ada kecemasan dalam hidupnya, sehingga manusia seringkali merasa tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematangan iman orang percaya dapat dinilai dari kesungguhannya ketika menghadapi situasi dan kondisi yang sulit. Orang yang karib dengan Tuhan pasti tidak akan gelisah dan tidak akan goyah imannya, sebab dia tahu bahwa Tuhan adalah gunung batu, Tuhan adalah keselamatan, Tuhan adalah kota benteng bagi hidupnya. Dalam perjalanan kehidupannya, kita tahu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa Daud sejak menjadi seorang penggembala domba, seringkali dia harus menghadapi binatang buas yang hendak memangsa ternak yang dia gembalakan. Demikian pula ketika dia mengawali perjalanan karirnya sampai kepada saat dia menjadi raja atas Israel. Kita tahu bagaimana Daud menghadapi kesulitan demi kesulitan. Saat menghadapi Goliat, saat dia harus dikejar-kejar oleh Saul sehingga dia harus sembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan Daud boleh dikatakan seperti berada di ujung tanduk, sehingga di dalam kehidupannya juga seringkali tentunya merasa tidak tenang. Tetapi pada kenyataannya di dalam Mazmur pasal 62 ini dia mengungkapkan keyakinan imannya bahwa hanya dekat Allah saja dia merasa tenang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Daud sangat mengimani bahwa ketenangan tidak bersumber dari apa yang berasal dari luar dirinya secara manusia, seperti kekayaannya, seperti orang tuanya, perlindungan dari tentara yang begitu besar, dari penguasa yang ada, dan sebagainya. Daud merasakan bahwa ketenangan sejati itu hanya berasal dari hati yang percaya kepada Allah sebagai sumber keselamatannya. Maka Daud mengambil langkah untuk mencari Tuhan dimanapun dia berada. Sebab ketika dalam keadaan tertekan yang sangat berat, kalau kita lihat dalam kehidupan manusia, seringkali manusia itu kehilangan akal sehatnya. Jadi dalam bagian ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga melihat bagaimana dalam hidup kita hari-hari ini. Bukankah saat ini ada banyak gonjangan terjadi di mana-mana? Bukankah saat ini ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi? Bukankah di hari-hari kita ini ada persoalan-persoalan yang rumit yang terjadi dalam hidup kita? Bukankah di dalam kehidupan kita saat ini kita juga menghadapi situasi kondisi yang tidak menentu? Semua itu sangat meresahkan hati kita. Sehingga kalau kita tidak mau bertindak seperti Daud, maka dalam kehidupan kita pasti akan terjadi penurunan iman, sehingga tidak segan-segan dalam kehidupan kita mulai melepaskan diri dari kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus demi mendapat jaminan keamanan, demi mendapat sesuatu yang kita inginkan di dunia, demi mendapat apa yang menjadi kesukaan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara umum manusia lebih rela menempuh jalan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan daripada harus menderita atau kehilangan kesempatan untuk meraih kedudukan di dunia. Padahal dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai umat pilihan Allah, hal yang demikian seharusnya tidak boleh terjadi. Karena bagi kita orang percaya, telah tersedia tempat pengungsian yang aman, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Situasi kondisi mungkin mencemaskan, tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus ada ketenangan, ada sukacita. Saudara, apakah saudara sedang merasa tidak tenang? Apakah masalah terus-menerus menerpa saudara-saudara sehingga ada kekhawatiran di dalam kehidupan panjenengan semuanya? Ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah sumber penghiburan bagi kita, sumber keselamatan bagi kita. Dia adalah sumber perlindungan yang dapat memberikan ketenangan sejati. Datanglah kepadanya, dan Tuhan pasti memberkati panjenengan. Hidup saudara-saudara ada di dalam damai, sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk semua yang Kau nyatakan kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami kembali akan keberadaan kami, pribadi-pribadi yang telah Tuhan pilih, bahwa dalam hidup kami memiliki tempat yang sangat kokoh untuk kami berlindung, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karenanya bila saat ini ada persoalan yang sulit, ada permasalahan berat yang kami hadapi, ada keadaan-keadaan yang tidak menentu yang saat ini terjadi dalam hidup kami, Bapa, kami mau datang kepadamu. Kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami yakin bahwa Engkau berkenan untuk memberikan ketenangan, karena kami boleh dekat dengan Tuhan, dan Tuhan menaungi kami dengan kasih-Mu, sehingga sayap Tuhan
akan menjadikan kehidupan kami terlindungi. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami pada hari ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah dan Juru Selamat kami, bersama kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada, pada pagi hari ini tetaplah berusaha untuk mendekat kepada Tuhan. Pada saat engkau bekerja, dekatlah kepada Tuhan. Pada saat engkau melakukan segala aktivitas, dekatlah kepada Tuhan. Di saat engkau belajar, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Maka ketika kesulitan-kesulitan terjadi, engkau pasti akan tetap merasa tenang, aman, damai, dan sejahtera. Dan akhirnya saudara-saudara dapat menjalani hidup dengan penuh sukacita. Saudara, sampai saat ini saya tetap berpesan kepada panjenengan, tetap jaga diri baik-baik, tetap ikuti aturan yang berlaku, protokoler kesehatan yang sudah diberikan. Mari kita kerjakan dengan baik. Kita rajin cuci tangan, kita pakai masker saat keluar rumah. Dalam hidup kita juga menggunakan alat pelindung diri yang lain. Tuhan pasti menyatakan yang terbaik pada kita. Karenanya, marilah dalam kehidupan kita menjalani hidup ini dengan dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita menjadi kemuliaannya. Pada akhirnya, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Selamat beraktivitas. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.